Perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa, pekan kedua, bertepatan dengan pembukaan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen tahun liturgi A dengan tema Yesus dimaklumkan, Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahkan sebagai anak Allah sendiri, dialah terang dunia. Siapa yang mengikuti dia, hidup dalam terang abadi. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SC, Kur dari lingkungan Santo Yosep, Tata Laksana dari CFM San Frades. Maka, mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati yang penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat Dimohon Berdiri. Intensi misa pada hari ini mendoakan arwah Yakubus Effendi Lai 5 hari yang lalu, Medah Sitepu 20 tahun yang lalu. Kita mohon rahmat belas kasih dan kerahiman Tuhan agar saudari-saudara yang kita doakan, kita intensikan ini sungguh-sungguh mendapat pengampunan dari Allah dan boleh mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini bersama dengan gereja semesta, kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang kedua. Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengar jelas akan meneguhkan peziaran iman kita, menempatkan Allah di tengah hidup kita. Dalam proyek besar, barangkali juga cita-cita hidup kita, baik pribadi maupun keluarga, Allah terus akan menjaga dan membimbing kita. Bersama dengan gereja semesta hari ini juga memulai Hari Pekan Doa Sedunia, agar kita juga tidak sendiri untuk menghadap Tuhan, bersiarah bersama menuju Tuhan itu.
Mari kita awali Ekaristi ini dengan hening sejenak untuk membuka hati kita bagi sabdanya. Kita akui dan sesali segala kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Dalam gulungan kita pada tertulis tentang aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku.
Tauratmu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatu. Engkau tahu itu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku, selamat pagi. Dari 3 pastor yang hadir pagi hari ini, Anda tahu siapa yang minum ASI paling banyak, bukan? Dan mana yang mungkin hanya minum air tajin? Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya seringkali kalau dibilang, ih Romo gendut sekali, ih Romo kok besar sekali badannya, ya saya nggak apa-apa sih. Cuman biasanya orang itu akan saya pegang pundaknya, lalu saya akan berdoa singkat dalam hati, Tuhan tambahkanlah 25 kilo pada orang ini. Biasanya begitu. Jadi kalau Anda sudah mulai dipegang pundaknya oleh Romo Koko, hati-hati. Ada hati yang sedang berdoa itu. Dan apakah Anda tahu, saudari-saudara, bahwa tradisi penumpangan tangan itu sudah sejak lama ada dalam tradisi kurban orang-orang Israel. Sebelum anak-anak domba disembelih sebagai tebusan dosa bagi umat Israel, para imam itu biasanya akan menumpangi tangan di atas kepala anak domba sebelum disembelih. Dan dia akan berdoa, semoga dosa-dosa kami dan dosa-dosa umat dilimpahkan di atas anak domba ini, dan semoga darahnya nanti akan menyucikan kembali bangsa Israel. Dan tradisi penyembelihan domba ini kita tahu bukan hanya setahun sekali dalam korban Paskah. Dalam tradisi Israel ada kurban pagi dan kurban petang. Jadi setiap hari 2 ekor anak domba harus disembelih di bait Allah sebagai kurban tebusan dosa selama berabad-abad. Ya toh? Siapa yang baru tahu ini? Angkat tangan. Yang baru tahu tradisi ini, tinggi, jujur. Di gereja nggak boleh bohong. Nggak apa-apa, Romo juga baru tahu kok. Dan kenapa dibuat oleh orang Israel? Karena diminta oleh Allah. Diminta oleh Tuhan untuk menyembelih anak domba. Anda ingat ya, dalam kurban Paskah, sebagai tanda bahwa umat Israel nanti diselamatkan oleh Tuhan yang lewat, setiap jenang pintu rumah dalam kisah pembebasan dari bangsa Mesir, Anda tahu ya, setiap jenang pintu rumah Israel harus diberi darah. Ya toh, darah siapa? Darah anak domba. Jadi dari zaman purbakala, anak domba ini menjadi simbol yang sangat hidup dari penghapusan dosa. Kalau Anda mau tarik ke belakang lagi dalam kitab Kejadian, Anda pasti ingat kisah Abraham dan Ishak, anak satu-satunya. Tuhan memberikan perintah apa? Abraham, sembelihlah anakmu yang sulung itu, yang satu-satunya itu, yang tunggal itu. Lalu dikisahkan Abraham dan Ishak naik ke gunung, mau dipersembahkan. Dengan berat hati Abraham, dia sedih sekali, anak satu-satunya kok malah dikurbankan Tuhan. Tapi dia taat, Abraham taat, naik ke atas gunung. Di sana dalam perjalanan ke atas gunung, nanti Anda buka kitab Kejadian itu ya. Apa yang ditanya oleh si Ishak anaknya itu? Bapak, kayunya ada, apinya ada, anak dombanya mana? Di situ hati Abraham pedih sekali karena dia tahu bahwa nanti yang Tuhan minta adalah anak tunggalnya ini yang Tuhan minta. Semua adalah prefigurasi yang menunjuk pada nanti anak domba yang sejati. Apa jawaban Abraham? Abraham menjawab dalam kitab Kejadian itu, anak dombanya nanti disediakan oleh Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan anak domba, tapi dengan hati yang remuk redam. Betul ya? Karena dia tahu dia akan menyembelih anak tunggalnya. Dan benar ternyata Tuhan menyediakan anak domba untuk disembelih sebagai ganti dari anaknya. Anda ingat gak kisah ini?
Kok kayaknya agak domblong-domblong gimana gitu ya. Anda ingat nggak kisah-kisah kitab suci tentang anak domba ini? Halo? Ingat nggak? Saya lihat ada yang sampai hampir menetes itu air liur. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, sejak lama gambaran anak domba selalu dekat dengan gambaran penebusan dosa. Sejak lama, sejak zaman purbakala. Kok bukan anak babi yang dipersembahkan Romo? Ya Romo juga nggak tahu. Anak babi itu agak liar. Anak kambing apalagi. Anak domba kalau Anda pernah lihat. Domba itu hewan yang kalau mau disembelih dia menangis. Dan dia diam. Anak domba itu kalau mau disembelih diam. Tenang sekali. Hanya bisa menangis. Mungkin belum pernah ya melihat anak domba yang disembelih ya. Kalau anak babi, oh sering Romo disayangan banyak Romo. Saudari-saudara, gambaran anak domba ini hari ini kita dengar dalam Injil dengan begitu jelas. Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus yang baru keluar dari sungai Yordan setelah dibaptis. Dia menunjuk inilah anak domba Allah. Dan Yohanes Pembaptis ini tidak main-main memberi gelar, inilah anak domba Allah. Kalau saya melihat Romo Haryanto, saya akan memberi gelar, inilah Romo yang bijaksana. Kecil-kecil cabai rawit, ya kan? Pangkatnya lebih tinggi dari saya, kecil-kecil begini. Pastor Proki, ya kan? Sebelahnya, inilah anak apa ini ya? Kalau saya melihat, saya akan memberi gelar tertentu sesuai dengan pengenalan saya. Begitu juga Yohanes Pembaptis. Anda tahu Yohanes Pembaptis dari keturunan apa? Halo, bapaknya siapa namanya? Bapaknya siapa? Hah? Bapaknya Yohanes Pembaptis siapa? Angkat tangan. Hah? Zakaria. Siapa Zakaria itu? Hah? Zakaria itu siapa? Ya bapaknya. Tapi pekerjaannya apa? Aduh Tuhan Yesus umat Sang Prades. Pekerjaannya apa Bapak Zakaria ini? Imam di bait Allah. Ingat ya. Mamanya Yohanes Pembaptis siapa? Ibu Zakaria. Woi, kowe tak. Mamanya siapa namanya? Elisabeth. Bunda Elisabeth ini adalah orang dari keturunan garis Harun. Juga penjaga martabat imam. Keturunan Harun itu yang menjaga bait Allah. Anda ingat kisah perjanjian lama, aduh Tuhan Allah. Jadi ini bapak dan ibu sama-sama datang dari tradisi imamat yang sangat ketat. Sehingga Yohanes tahu benar apa yang dia katakan. Karena dia tahu benar bahwa anak domba itu dekat dengan tradisi kurban. Ketika dia menunjuk inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes tahu benar bahwa ribuan anak domba yang sudah disembelih berabad-abad itu tidak akan cukup menghapus dosa. Karena ada satu pribadi yang hanya bisa menyelamatkan manusia, yaitu Allah sendiri. Dia turun menjadi manusia, tinggal di antara kita. Dan dalam rupa manusia, dia rentangkan tangannya, menyerahkan diri pada kayu salib. Inilah anak dombamu yang sejati. Di kayu salib ini setiap dosa dilebur. Romo seringkali berpikir, kenapa Tuhan memilih salib ya? Anda pernah tanya enggak? Kalau Tuhan Yesus itu maha kuasa, mestinya dia kayak Thanos itu loh. Tinggal petik jari. Selamat. Selamat enggak manusia? Kalau dia berkehendak. Halo, selamat nggak manusia? Selamat. Orang Tuhan Yesus Maha Kuasa kok dia Allah. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia Maha Kuasa. Dia bisa menyelamatkan manusia dengan petikan jari. Selamat. Selamat. Nggak usah repot-repot. Nggak usah harus disiksa seperti ini. Benar nggak? Jangankan petik jari. Tuhan Yesus itu kalau dia berkehendak dengan bersinku, aku akan menyelamatkan manusia. Bisa kok. Hacing.
semua manusia selamat? Bisa. Tapi itu bukan jalan yang Allah pilih. Mengapa? Karena manusia hidupnya penuh dengan pergumulan. Manusia hidupnya penuh dengan penderitaan. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan manusia apabila ditanggung bersama Dia tidak akan pernah sia-sia. Amini. Amini. Dia mau menunjukkan bahwa kurban itu tidak harus berakhir dengan kematian yang tragis. Tidak. Kurban kita, pengorbanan kita di jalan kehidupan ini yang penuh dengan duka cita, pergumulan, penuh dengan perjuangan yang sulit. Saya yakin Anda yang berkeluarga salibnya besar-besar ya. Kalau tidak percaya lihat wajah pasangan Anda, salibnya itu besar sekali. Coba lihat. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia hadir dalam pergumulan kita. Dia hadir dalam penderitaan kita. Maka Anda tidak boleh menyerah. Kalau Tuhan memberikan dirinya sebagai kurban tebusan dosa supaya kita mengenal bahwa dalam penderitaan Kristus hadir, maka kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Ini masih bulan pertama dari tahun 2026. Masih ada 11 bulan lagi untuk menderita. Tetapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Tiap kali beban Anda terlalu berat, datang ke gereja, duduk sendirian di depan salib Tuhan. Datang ke kamar doa Anda, ke meja doa Anda, lihat salib di tempat Anda. Dan ingat, Tuhan terima kasih kau lebih dulu menderita bagi saya. Tuhan terima kasih kau lebih dulu menderita dan mati untukku, supaya aku bisa memaknai penderitaanku dengan baik. Amini. Jadi Romo mau tanya sekarang, setelah mendengar homili ini, apakah Anda masih takut menderita? Tidak? Berarti siap ya, hati-hati ya, sudah siap ya. Nah. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga kita bisa memaknai penderitaan kita dengan indah. Kadang-kadang cemas, kadang-kadang takut. Tuhan Yesus pun gentar. Sebelum Dia disalibkan, Anda tahu Dia pergi berdoa, di mana? Di taman apa? Di taman apa? Di taman Getsemani itu, taman Zaitun, ada di sebelah timur dari Bait Allah. Di sana ada satu sungai mengalir, namanya Sungai Kidron. Mata airnya dekat dengan Bait Allah. Jadi untuk ke dalam taman Getsemani, dia harus melalui sungai itu. Kenapa namanya Sungai Kidron? Dari bahasa Ibrani, kadar artinya hitam. Sungai itu setahun sekali airnya menjadi hitam. Hitam oleh apa? Oleh darah anak domba. Ada 200.000 anak domba disembelih tiap tahun di Bait Allah. Dan darahnya dibuang kemana? Ke sebelah timur Bait Allah. Dicurahkan, darahnya dibuang ke Sungai Kidron itu. Jadi ketika malam Jumat itu, hari Kamis putih itu, Yesus menyusuri jalan di Taman Getsemani, Dia pasti melihat aliran sungai yang menjadi hitam itu. Karena darah. Dia terbayang bahwa besok Dia akan disembelih seperti anak domba. Dan Dia gemetar, Dia takut, Dia bilang, Bapa, kalau mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi kalau tidak mungkin, ini indah sekali. Kalau tidak mungkin, apa yang Tuhan katakan? Jadilah kehendak. Semoga Anda dan saya dalam masa-masa kegentaran hidup kita nanti, kita bisa berdoa yang sama. Doa sang anak domba yang mau disembelih tadi itu. Doa yang menguatkan kita. Bapa, kalau mungkin piala ini berlalu, tapi kalau tidak mungkin, jadilah kehendak-Mu. Amin. Jangan takut menderita, sebab Tuhan sudah mengorbankan dirinya lebih dulu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia datang ke dunia hendak membaptis kita dengan Roh Kudus dan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang amat mencintai kita itu. Umat menjawab, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja umat Allah tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, namun dapat melayani sesama dengan penuh kasih, seperti Kristus telah memberikan diri demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, semoga kami sungguh-sungguh berusaha membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau berjuang dan bertanggung jawab terhadap hidup dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua turut terlibat aktif dalam memberikan diri bagi kesejahteraan sesama, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Terimalah ya Bapa, arwah Yakubus Effendi Lai dan Medah Sitepu yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi di surga dan menjadi pendoa bagi kami dan sanak keluarganya. Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk mampu memberikan diri bagi keselamatan sesama secara tulus dan rendah hati seperti Kristus, Sang Anak Domba Allah, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa, buatlah kami mengambil bagian dalam misteri ini, karena setiap kali kami merayakan kenangan akan kurban ini, karya penebusan-Mu dilaksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Bapak Yohanes, Uskup Emeritus kami Bapak Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa yang kami doakan hari ini, Yakobus Effendilai dan Medah Sitepu, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah, kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan novena tabisan diakon kapal dan SIY. Bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyelenggaraan-Mu bagi gereja. Melalui gereja-Mu, Engkau telah memilih para saudara kami, Frater Benedictus Aprilianto, Frater Markus Trio Agustra, Frater Yohanes Gusti Randa, Frater Victorinus Sidik Budianto, Frater Sebastianus Wahyudi, Frater Henrikus Suharyono SCY, Frater Franciscus Mujiono SCY, Frater Noftavianus Aldi Prayoga SCY, Frater Ignatius Bayu Lesmana SCY, Frater Yohanes Siapril Purba SCY, untuk ditabiskan menjadi diakon dan melayani umat-Mu. Allah Putra, berkatilah mereka agar memiliki sikap kerendahan hati, kesetiaan dan meneladani Engkau yang datang untuk melayani dan bukan dilayani, serta mengasihi umat tanpa pamrih. Allah Roh Kudus, penuhilah mereka dengan kasih dan keberanian, agar menjadi pendengar dan pelaku sabda, pelayan bagi semua orang, serta sahabat bagi yang miskin dan menderita. Seluruh doa ini ya Tritunggal Maha Kudus, kami panjatkan demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, Ratu para imam, doakanlah para calon diakon ini, agar setia menyerahkan hidup mereka kepada kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami yang telah Engkau kenyangkan dengan satu roti kehidupan, Engkau jadikan sehati di dalam satu cinta ilahi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat untuk pengumuman hari ini. Yang pertama, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Thomas Aquino Yuda Kristiandika, putra dari Bapak Franciscus Saverius Sunario dan Ibu Skolastika Siti Mariatun, warga lingkungan Angela, dengan Teresia Febriana Dwi Astuti, putri dari Bapak Antonius Sulasno dan Ibu Dorotea Warsini, dari Paroki Santo Petrus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 7 Februari di Gereja Santo Petrus Palembang, Sematang Borang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melaporkan kepada pastor paroki. Kedua, misa tabisan diakon. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal
24 Januari pukul 10 pagi di Seminari Santo Paulus. Mohon dukungan doa bagi para frater yang akan menerima tabisan ini. Yang ketiga, pelajaran untuk komuni pertama. Pelajaran akan dimulai tanggal 1 Februari. Formulir pendaftaran dapat diambil dengan sekretaris lingkungan dan dikembalikan ke sekretariat selambatnya tanggal 28 Januari. PIC Ibu Evinta Pangabean. 4. Informasi baptis balita. Seksi katekese menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal sebagai berikut. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis yang akan dilanjutkan dengan gladi bersih. Hari Minggu, tanggal 1 Februari, pukul 10 pagi di ruangan Angela Merici. Penerimaan sakramen baptis pada hari Minggu, tanggal 8 Februari, pukul 10 pagi di gereja. Formulir pendaftaran dapat diambil dengan sekretaris lingkungan, PIC Jun Mulyani. Kelima, penerima dan kemurahan hatinya dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, dan anak-anakku sekalian, hari ini kita sangat berterima kasih dengan kehadiran Romo Koko yang tidak terduga tiba-tiba pagi-pagi tadi datang tuh ya. Nyasar dia, tapi menjadi berkat untuk kita semua. Sabda Tuhan yang disampaikan, direnungkan untuk kita jelas-jelas mau mengajak kita untuk bukan hanya teguh di dalam beriman, tetapi sungguh memandang anak domba yang menderita, bahkan yang mati itu demi penebusan kita. Terima kasih Romo Koko atas hadirnya di tengah kami, para umat. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan liturgi yang hari ini juga menyemarakkan perayaan ini, berjalan dengan penuh hikmat, juga baik prodiakon, lektor, pemazmur, misdinar, tata laksana, juga kur dari Santo Yosef ya itu. Lalu tim multimedia yang juga mengiringi langkah kita terus dalam berliturgi, juga tim dekorasi yang juga setia terus menghiasi altar ini, dan seluruh umat yang hari ini juga ikut ambil bagian dalam peran Ekaristi ini. Semoga hari ini kita sungguh-sungguh menyambut rahmat Tuhan yang kita akan sambut hari ini dan telah dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tambahan satu pengumuman, maaf tertinggal.
Besok tanggal 25 Januari kita merayakan pesta pelindung paroki Santo Fransiskus de Sales. Maka perayaan Ekaristi Minggu pagi jam 8 kita akan lanjutkan dengan pesta umat bersama. Seluruh umat diperkenankan hadir dalam perayaan ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Silakan para tamu.